Pesta olahraga tanah air tiap 4 tahun sekali seharusnya jadi ajang serius mencari bibit-bibit atlet baru untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Namun pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional alias PON tahun ini justru menuai beragam polemik. Mulai dari indikasi dugaan korupsi hingga masalah konsumsi. Selengkapnya dalam diskusi. PON 2024 sudah dibuka 9 September kemarin, tepat di Hari Olahraga Nasional. Tapi yang justru ramai diperbincangkan bukan soal prestasi para atlet, melainkan fasilitasnya. Ini nih, salah satu video yang jadi ramai. Kondisi jalan ke arena voli indoor di Sumut Sports Center. Astaga, sampai sendal aja tersangkut di lumpur. Kok bisa ya? Padahal ini kan ajang olahraga 4 tahunan dan tuan rumah ini sudah ditunjuk 4 tahun sebelumnya loh. Kenyataannya hingga hari ini proyek pembangunan masih berlangsung dan targetnya justru selesai di Desember mendatang. Loh, padahal kan PON-nya selesai 20 September. Nah, ini kata salah satu panitia pelaksana. Jadi kalau ada pertanyaan nggak siap, memang nggak siap. Karena memang pekerjaannya diawali Agustus. Ya, saya tidak menceritakan kenapa Agustus, kenapa gini-gini. Tapi yang pasti dikerjakan di Agustus. Dan kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan wartawan yang kami hormati, yang kami banggakan, itu bisa terwujud dan bisa ada jalan akses di sana. Walaupun belum selesai. Oke, panitia PON-nya sudah meminta maaf atas kekurangan di sarana dan prasarana. Tapi yang jadi pertanyaan, sebenarnya berapa sih anggaran untuk PON ini? Ternyata untuk renovasi dan pembangunan venue PON, pemerintah menggelontorkan dana 811 miliar rupiah. Bukan jumlah yang sedikit. Tapi kita coba bandingkan dengan gelaran PON sebelumnya. PON Papua 2020 menghabiskan dana sampai 3,8 triliun rupiah. Anggaran PON 19 di Jawa Barat 3 triliun. PON Riau 2012 dan PON Kalimantan Timur 2008 masing-masing 1,5 triliun dan 4 triliun rupiah. Ternyata nggak cuma fasilitas infrastrukturnya, ada juga nih atlet yang curhat di media sosial soal nasi kotak PON. Inilah makanan hari-hari PON Aceh nih. Atlet disuruh makan kering nggak berkuah gini. Aduh. Sebagian mengeluh makanan yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan standar atlet. Apalagi ini adalah event sekelas PON. Nah, dugaan adanya penyelewengan dana PON ditanggapi serius oleh Menpora. Ia pun langsung lapor ke Kejaksaan Agung dan Barreskrim Polri. Ya, itu kan yang beredar di sosial media. Itu karena ada beberapa yang dikirim nasi box, nampaknya isinya seperti kurang. Dan juga ada yang seperti tadi saya sampaikan, infrastruktur akses itu seperti belum siap. Tentunya laporan-laporan seperti ini harus kita klarifikasi dan cross-check apakah itu fakta atau tidak. Nah, kalau fakta itu pasti akan dilanjutkan oleh Satgas Tata Kelola yang dipimpin oleh Pak Wakil Jaksa Agung. Jadi saya meminta masyarakat, baik itu supporter, masyarakat yang peduli dan juga seluruh peserta PON, pasti kami akan membackup dan juga membela hak-hak kalian semua. Jadi ini pasti penjagaannya ketat dan yang paling penting tadi saya sampaikan ulang, saya ingin menjadikan PON ini sukses administrasi. PON 2024 sukses tuai sorotan, tapi sayang ya dari sisi yang kurang baik. Apa kata pengamat? Saya juga sangat kecewa mendengar bagaimana infrastruktur baik di Sumut maupun di Aceh itu ada beberapa yang tidak siap. Ya, ini menunjukkan bahwa bukan ketidakseriusan, mereka serius tapi ketidakmampuan dalam memanage proses pembangunan infrastruktur di daerah. Nah, saya dengar terakhir Menpora mengadukan ke Barreskrim. Tapi mari kita lihat undang-undangnya. Undang-undang nomor 11 tahun 2022 atau tahun berapa itu
penanggung jawab PON itu adalah Menpora yang didelegasikan ke KONI dan KONI daerah. Jadi ya Menpora di sini harus bertanggung jawab, bukan hanya kemudian menelusuri kemungkinan terjadinya korupsi, tapi dia juga harus bertanggung jawab bahwa PON kali ini jelek, pamornya menurun dan sebagainya, serba kekurangan yang menyulitkan atlet untuk sampai ke tempat pertandingan aja juga sulit. Itu adalah tanggung jawab Menpora juga, bukan tanggung jawab panitia lokal, panitia pelaksana atau Pemprov, pemerintah Provinsi Sumut dan Aceh. Pekan Olahraga Nasional sejatinya menjaring atlet-atlet terbaik bangsa untuk berlaga dan juga bisa mengharumkan Indonesia di ajang yang lebih tinggi tingkat dunia. Jangan sampai faktor-faktor non-teknis seperti yang tadi kita bahas malah lebih mencuat dibandingkan prestasi para atletnya. Kita lanjut di kolom komentar.